Oke, Bang Baruk. Pertanyaan saya dengan Baruk sekarang. Tolong jawab saya menggunakan data dan dalil di dalam Sahih Bukhari 2134 tadi, di dalam Sahih Bukhari yang saya tunjukkan tadi, kenapa perempuan itu akalnya setengah? Kenapa perempuan itu dikatakan akalnya setengah? Jawab pakai data dan dalil, jangan modal mutar-mutar. Ya, karena kebiasaan kalau berdiskusi dengan kalian ini, kalau menyerang iman Kristen nomor satu, giliran ditanya imannya mutar-mutar, ujung-ujungnya lihat teks aslinya, karena modal nipu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perempuan melakukan dosa, hukumannya apa? Kalau laki-laki melakukan dosa, hukumannya apa? Jawab pakai data, ya. Tolong jawab pakai data dan dalil. Jangan akalmu ditinggal di belakang. Ya, saya minta data dan dalil. Kalau perempuan melakukan dosa keji, dosa yang dia dapatkan apa? Kalau laki-laki melakukan dosa keji, dosa yang dia dapatkan apa? Saya minta data dan dalilnya. Dari sini nanti kita bisa lihat hukumannya sama atau enggak sih laki-laki dengan perempuan itu hukumannya. Ya, nanti tolong jawab pakai data dan dalil ya Pak Rut ya. Ya teman-teman Kristen, kencengin tab layarnya, diposting-posting ulang biar roomnya aman. Roomnya tidak gampang. Rungkat mau pertanyaan apa lagi? Saya sudah jawab semua. Silakan Pak Rut. Nangis. Ya kalau orang bernarasi itu di mute ya, saya lo di mute ya, tadi. Karena jauh Ki, handphoneku ini sama jarakku jauh karena aku harus rekam dari sini untuk YouTube-nya. Oke, teman-teman, sebenarnya diskusi ini sudah selesai. Ketika si Oki mengakui, ya, dalam Matius 21 nomor 31, yang duluan masuk surga itu adalah perempuan sundil, bukan perempuan Kristen. Ki, kapan Ki kasih nomor WA nanti Ki? Aku mau juga bini kau Ki. Dia masuk surga dia Ki. Nggak perlu lagi dia capek-capek joget-joget, pargoi-pargoi, nyanyi-nyanyi dia di gereja Ki, nggak perlu. Kau sudah akui, karena kau sudah akui meskipun dalam bentuk perumpamaan wanita sundil yang duluan masuk surga daripada wanita Kristen, maka Ki, saranku Ki, kau didiklah istrimu dan juga anak perempuanmu supaya menjadi sundil yang profesional gitu Ki. Masuk surga dia Ki, masuk surga gitu. Jika memang perempuan sundil dan duluan masuk surga daripada wanita Kristen, lantas apa manfaatnya Yesus mati dalam kondisi tak berbaju dan di kayu salib? Apa pula gunanya dia meninggal di kayu salib? Orang sudah dimasukkan dia ke surga, wanita sundil sudah berubah wajah si Oki ngamuk-ngamuk. Terus si Oki berdusta teman-teman. Dia bilang wanita sundil itu ketika dia bertobat. Kita buka datanya teman-teman ya. Nanti kita tanggapi pertanyaanmu tentang hadis itu ya. 2464 kalau nggak salah tadi ya. 2464. Bentar ya. Kita buka Matius 21. Tengok ini ada nggak narasinya tobat nih. Makanya saya bilang kau boleh jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu yang hebat Ki. Lawan kau ini Babang Faruk yang master bidel kau. Ada nggak narasi mengatakan perempuan itu bertobat? Tengok ini, ini teman-teman nih. Ntar ya saya jauhkan dulu ini yang YouTube. Teman-teman YouTube kalau mau dapat pemberkatan silakan teman-teman YouTube. Matius 21 itu jadi ini terkia Matius 21 Dinda ya, habis waktuku jadi Dinda. Aduh Dinda, boleh diminta perpanjangan waktu nggak Dinda? Nah, kita buktikan ya kebohongan dari si Oki ini ya teman-teman ya. Bentar ya, nge-lag pula lagi, habis waktu gua. Nih, aduh, yang mana
dari antaranya sampai nomor 37 aku buka dulu. Yang mana di antara dua perempuan itu, ya anak itu yang melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Mereka menjawab, yang pertama, Yesus berkata, "Ya, aku berkata kepadamu bahwa penjahat dan pelucir dan menggedolahi kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes datang kepadamu menunjukkan perjalanan. Mana tobatnya? Mana pelucir itu? Mana definisi tobatnya? Mana? Makanya aku nggak mau jadi Kristen lagi, karena kalau aku jadi Kristen dan aku pembicara sebagai Kristen, aku menipu aja kerja. Sebagaimana kau dengan para pendetamu berbohong itu kerja. Mana ada di situ dikatakan bertobat. Nah, sekarang aku tanggapi hadis yang kau maksud ya, hadis Bukhari 2624. Ya, ini aku tanggapi lagi hadisnya Ki. Kau kalau ngasih pertanyaan satu season satu pertanyaan lagi, jangan dua. Mana ada waktunya jawab langsung dua? Kamu nggak ada kok. Nih, dia telah menceritakan kepada kami ini tentang persaksiannya, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata telah menceritakan kepada kami Zaid. Simak ya, ada nggak di sini narasinya wanita muslimah atau wanita Islam? Ada nggak? Tengok ya, ini bersifat umum teman-teman. Ya, Nabi Muhammad SAW bukanlah persaksian seorang wanita saja ya, tidak ada muslimnya, sama dengan seorang laki-laki. Para wanita menjawab benar. Beliau melanjutkan, itulah tanda setengah akalnya. Di sini tidak ada dinisbatkan wanita muslimah. Ingat Ki, surah Al-Anbiya ayat 107. Nabi kami Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Wanita di sini dikatakan akal setengah, termasuk wanita Kristen. Terima kamu, termasuk wanita Kristen dan termasuk istri kamu. Yang lebih condong dari hadis itu mengarah kepada siapa? Wanita kafir. Di mana kenapa wanita kafir itu akalnya setengah? Bagaimana wanita kafir, wanita kaoten dia katakan akalnya itu separuh? Kenapa? Karena mereka mau menyembah sosok yang nggak berbaju, nggak bercelana. Jelaslah akalnya separuh. Ya, silakan. Oke. Nah, jangan nangis Ki ya. Ya, silakan. Jangan kali gitu ya, kalau kasih. Waktu saya. Ya, inilah kalau diskusi dengan mereka ini, adabnya tidak ada, etikanya tidak ada. Kalau istrimu saya jadikan pesundal, kamu mau? Kau bawa istri kau, ibumu aja jadi pesundal, mau nggak? Ibumu kelempar ke laki-laki biar jadi pelacur, mau nggak? Makanya diskusinya nggak punya adab. Istri lagi bawa, waktu saya jangan kau potong. Waktu saya, mau ibumu ku jadikan pelacur? Mau ibumu ku jadikan pelacur baru? Dia sama-samanya kita. Jangan kau bilang istriku pesundal kalau ibumu nggak mau ku jadikan pelacur. Sama-sama ditangkapnya kita. Ayo diskusi, kau bawa istri, ibumu pelacur mungkin nanti itu ya. Begitu teman-teman, malu kan? Makanya diskusi dengan orang yang tidak beradab ya begitu. Masa istri kita dibilang pesundal? Ya kan bodoh, nggak ada akalnya. Memang adabnya tidak ada, agama tidak mengajarkan dia untuk beradab. Itu ya teman-teman ya. Makanya saya itu males diskusi dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, yang cuman modal menghujat. Masa diskusi akademis tentang agama kok istri saya dibilang pesundal? Lah kan tolol. Kalau ibumu saya bilang pesundal gimana? Mau nggak kalau ibumu, orang tuamu saya bilang pelacur, mau nggak kamu? Mau nggak? Berat memang, karena otaknya nggak ada guys, otaknya nggak ada. Makanya orang-orang seperti Paruk ini cocoknya dibuang ke tong sampah, karena akalnya akal menghujat.
Shokinya nangis weh, ya Allah. Di mana salahnya narasiku? Dia kan udah akui dalam Matius 21:31, meski dalam bentuk perumpamaan, yang duluan masuk surga itu pesundil. Maka aku memberikan saran kepada dia, kalau memang udah kau akui pesundil dia duluan masuk surga daripada wanita Kristen, ya udahlah, kau didiklah istri kau menjadi pesundil yang profesional kan. Ada yang salah dari narasiku teman-teman? Ada yang salah? Ada yang salah dari narasiku teman-teman? Malahan dia yang menghinaku pribadi. Ya nggak pantas lah dia katakan istriku, anakku kubimbing seperti itu. Karena apa? Dalam Islam itu diharamkan. An-nar tempatnya kan. Kecuali tadi dibantah dia Matius 21 nomor 31-nya. Dia sudah ini, malahan dia sudah mengakui gitu loh. Benar kata dia. Dalam perumpamaan ini pesundil duluan masuk surga katanya. Maka wajar aku memberikan nasihat. Daripada dunia kau capek-capek seminggu sekali ke diskotik, aku bilang. Tapi dia ada jaminan masuk surga, lebih baik kau bimbing dia menjadi pesundil yang profesional gitu. Salah aku di situ teman-teman. Malah dia yang emosi, coba lah dikata-katainnya aku cuman. Tadi kan dia yang bilang di awal kan jangan baper, betul nggak teman-teman? Di YouTube, benar nggak teman-teman? Dia nggak tadi yang duluan menyampaikan aturan jangan baper. Dia yang minta tadi jangan baper. Begitu dibikin analogi, kalau aku analogikan istri orang nggak boleh bang, karena yang berdiskusi itu antara aku dengan dia. Itu nggak ada adab. Tapi aku analogikan dengan orang tua dan juga istrinya dia. Wajar karena dia lawanku diskusi. Gak mungkin orang lain gak terlibat di dalam diskusi ini. Dia yang bilang gak boleh baper, malah dia yang baper. Itu analogi karena diakui dia dalam Matius 21:31 duluan pesundil daripada wanita oten masuk surga. Makanya Babang Faruk sampaikan kepada apologet oten, sebelum diskusi ke Babang Faruk, siapkan dulu mental, jangan cengeng. Dia yang nantang aku tadi malam teman-teman. Nangis seperti anak gadis, tapping di komal dia, tapping teman-teman. Teman-teman tapping di komal dia. Oke cengeng. Bilang, oke cengeng, oke cengeng bilang. Udah kena bini aku yang satu ya Allah. Padahal teman-teman, sabar dulu Bang Suhaimi. Posisi saya saat ini sebenarnya kurang sehat. Saya demam teman-teman. Sabar dulu Bang Suhaimi. Posisi saya ini demam. Saya pilek teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari mata saya, dari fisik saya yang selalu mengeluarkan cairan hidung saya. Tapi karena ditantang, saya siap. Saya berangkat dari rumah pagi, saya ambil jadwal kerja hari ini, di hari Minggu. Gitu loh. Hasilnya yang saya lawan rupanya anak gadis. Anak gadis lawan saya yang baperan. Ya, insya Allah pulang jam dinas saya mau berobat teman-teman. Saya mau berobat. Alhamdulillah ya, sakit itu sebagai wasilah juga ya digugurkannya dosa teman-teman. Cuman saya tertantang gitu. Saya kalau agama saya gini teman-teman. Kenapa saya angkat tentang perempuan ini? Tadi malam ketika saya bangun jam 12 lewat, saya lihat dia BK dengan suara wanita muslimah. Dia seakan-akan merendahkan wanita muslimah dalam Islam. Peran wanita dalam Islam seakan-akan direndahkan. Saya nggak terima. Aku bilang ya udah, kalau memang apa PK kalau memang aku tapping di bawah, dia bilang PK kita besok, ayo diskusi kita kata dia. Aku bilang tema apa kata dia? Ya udah tema wanita, aku bilang. Mulia wanita, mulia mana wanita Islam dengan wanita oten, aku bilang. Terima dia, oke, PK kita besok ya temanya wanita. Bersih akhirnya.
Tapi ya alhamdulillah teman-teman ya, biiznillah, ini atas izin Allah teman-teman ya, ini salah satu bukti benarnya Islam. Tak mampunya Islam dibantah ya, bahkan difitnah. Dari diskusi kita tadi teman-teman bisa menyaksikan sedikit pun si Oki tidak bisa menyaingi narasi-narasinya Bang Farouk. Tidak bisa. Malahan ketika berdiskusi dia merendahkan orang tua dan juga istrinya sendiri. Kemenangan hari ini adalah kemenangan kita bersama, kemenangan di dalam din Islam itu sendiri. Semuanya, baik yang di YouTube maupun di tok-tok takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak mau lagi toh, nggak akan kubujuk Shopee itu lagi, nggak mau kubujuk itu. Yang dengerin dulu, itu tadi si Oki itu dari mana dia dapat kalau perempuan itu di neraka, itu perempuan Islam masuk ke neraka jadi bahan bakarnya, sementara bahan bakar kita di neraka itu orang-orang yang tidak beriman, bukan perempuan. Kalaupun perempuan itu adalah orang yang tidak beriman, kafir, orang kafir, nyoten-oten, dengar nyoten-oten, Oki Kuclo, bahan bakar kami di neraka itu kalian, bukan kami. Kami itu disiksa atas perbuatan kami, tapi kami tidak jadi bahan bakar. Di mana datanya kami jadi bahan bakarnya yang perempuan ini? Hah? Di mana datanya? Bahan bakar kami itu kalian. Oh, Kuclo. Kena benek nanti toh. Kalau Kuclo nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah subhanahu wa ta'ala. Suaranya nggak jelas sekali, Bang. Ya ini memang dokter ini tak bagus, ini mau saya turun. Terima kasih banyak sudah di mampir. Itu banyak sekali ya tadi aku dengerin di bawah itu. Terus tadi apa dibilang dia? Apa lagi tadi dibilang dia? Jadi lupa kan gara-gara dengar lagu dia tadi kan. Intinya gini aja ya, oten-oten. Alhamdulillah kami itu perempuan ini ya, para perempuan Islam, alhamdulillah kami itu derajat kami ditinggikan. Iya. Kenapa dikatakan derajat kami ditinggikan? Contoh lah ya, ini contoh. Kami seorang janda, wanita janda itu ya, janda itu kami disuruh dinafkahi. Saking dihormatinya seorang wanita, bahkan derajat seorang wanita itu naik lebih tinggi dari laki-laki. Salah satunya lagi contoh, barang siapa yang menikahi wanita yang janda, dia akan mendapatkan pahala. Tidak ada dikatakan barang siapa yang menikahi laki-laki juga mendapat pahala, gak ada. Tapi perempuan ya, siapa yang menikahi wanita yang janda, dia akan mendapatkan pahala. Saking tingginya derajat seorang wanita. Nah, paham kalian ya? Oten-oten kecil. Terus saking tingginya derajat wanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking tingginya derajat wanita, maka Allah memberikan surah di dalam Al-Quran. Ada surah wanita dituliskan, yaitu surah Maryam. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah Maryam. Berarti ada dua surah. Saking dihormatinya seorang wanita. Nah, saking dihormatinya seorang wanita, maka Allah memilih seorang wanita yang masih perawan, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, untuk melahirkan Nabi Isa. Yaitu di mana Nabi Isa kami? Di dalam Bible kalian, yaitu Yesus, di mana Yesus kalian tuhankan. Nah itu ya, kalian tuhankan. Hebatnya seorang wanita, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Kalian tuhankan. Hebat kan derajat seorang wanita itu? Nah, tapi jeleknya di dalam kitab Yahudi, jeleknya seorang wanita, yaitu di mana ya, wanita yang melahirkan tanpa disentuh dikatakan berzina.
Padahal dia tidak disentuh oleh laki-laki manapun, tapi dikatakan di kitab Yahudi bahwa Maria itu berzina. Betapa hina perempuan di kitab Yahudi. Berzina itu berzinoi. Kena benet nanti Ya. berzinoi. Berzinoi. Ya, paham kalian ya? Jadi kalau kalian oten-oten mempelajari kitab daripada Yahudi itu, kalian baca kitab Yahudi itu, justru dia pertanyakan, anak yang dilahirkan oleh Maria itu siapa? Kenapa bisa jadi Tuhan bagi kalian? Kenapa? Pahami di oten-otennya. Artinya oten-oten bahwa wanita di dalam Islam lah dihormati, ditinggikan derajatnya. Masya Allah. Itu saking tingginya derajat. Ada bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya siapa yang akan ku dengar, siapa yang akan ku hormati? Lalu Rasulullah mengatakan ibumu. Lalu ditanya lagi, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu ditanya ketiga kali, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu ditanya keempat kali, siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Bayangkan, kata ayah satu kali dikatakan, tapi kata ibu tiga kali. Ibumu. Nah, saking tingginya derajat wanita, maka kami disuruh patuhlah kepada kedua orang tuamu yang paling utama, terutama ibumu. Saking hebatnya wanita ini, maka Allah memilih wanita, dia bisa melahirkan, mengandung 9 bulan, menyusui 2 tahun. Hanya wanita, tidak untuk laki-laki. Bayangkan, karena perempuan ini diizinkan oleh Allah mengandung, melahirkan, menyusui, maka Allah mengatakan, menyuruh Rasulullah mengatakan, hormatilah kedua orang tuamu, terutama ibumu. Nah, patuh kepada ibumu. Dan ingat ya, doa yang mustajabah itu ya, doa mustajabah ya. Doa mustajabah paling mustajabah yaitu doa seorang ibu kepada anaknya, bukan doa seorang bapak kepada anaknya. Bayangkan, saking mulianya wanita ini. Doa mustajabah, doa ibu itu, ibu kepada anaknya. Makanya buat kalian para wanita, terutama ibu-ibu yang sudah punya anak, berdoalah baik-baik kepada anakmu, karena setiap perkataanmu adalah doa. Jadi jika anakmu bandel, nakal, maka katakan, ya Allah, jadikanlah anakku jadi anak yang soleh, karena perkataanmu itu adalah doa. Ya, ingat itu ya, ibumu. Oke, lanjut. Aku bertanya sama abang ngapain si Oki ku ngamuk domba satu kandang ngamuk domba satu kandang bang, abang ngapain si Oki? Selamat siang Bang Faruk. Ya, siang. Dia Dinda Tio. Bentar ya, sabar dulu Dinda Tio ya. Dan Tio bentar. Aku mau menambahkan bang. Saya hanya menyapa saja, silakan. Ya. Aku mau menambahkan, kalau si Oki tadi mengatakan pertobatan persundal itu diterima bang, sementara berarti si Oki membantah Bibel mereka. Di Matius, di Hosea 4:14 dikatakan, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan. Nggak ada dosa bagi pesundal, gimana dia mau bertobat, ya kan? Udah dikatakan nggak ada dosa bagi mereka bersundal. Jadi nggak ada lah tobatan itu. Sundil, tante, ini tidak terungkap sundil. Coba dipleset-plesetkan perkataannya. Oh sundil, oh ya siap. Aku itu aja mau menanya sama abang ya, apa yang abang buat tadi kepada si Oki? Kok bisa ngamuk domba satu kandang? Naik domba semuanya ngamuk dia. Padahal di awal dia yang bikin kesepakatan. Jangan baper kita ya, kata dia. Iya, kau nih baperan, aku bilang. Ya, jangan nanti setelah ini Bang Faruk baperan, kata dia. Ya, rupanya dia yang nangis. Orang sih diakui dia, karena diakui dia. Iya, kata dia. Berdasarkan Matius 21 nomor 31, dalam bentuk perumpamaan yang belum masuk surga itu sundil daripada wanita. Iya. Maka aku selaku teman yang baik, aku beri nasihat ke dia. Kalau udah kau akuin ya sundil di luar masuk surga, bimbinglah istrimu, anakmu, perempuanmu, orang tuamu supaya menjadi pesundil yang profesional. Nggak usah lagi suruh dia masuk ke diskotik seminggu sekali. Ya kan orang udah diakui dia, yaudah didiklah
jadi pesundil yang profesional biar duluan masuk surga. Iya, itu pas tadi itu Bang Faruk ya. Kalau mereka, kalau dia bilang kok ibumu katanya, kalau ada di Islam kita ikuti, nggak ada ajaran di Islam seperti itu. Iya. Bang Faruk kan menunjukkan ajaran di Kristen, ya taatilah ajaran Kristen itu. Bawa-bawa dia ya kan. Makanya aku tengok ngamuk anak domba satu kampung di Komal mereka. Aku mau buka Komal juga pagi ini ya aku Bang ya. Aku menyampaikan kesenangan hatiku satu hari ini tadi nengok Abang tadi. Bangga kali aku nengok Bang Faruk, bener lah. Bang, izin aku Bang ya. Kak Batak Muala semua Bang Tio, izin pamit semuanya. Aku mau buka Komal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ininya yang lucunya Oten ini ya. Nih, dengarin baik-baik Oten ya. Kami ini kalau sudah tidak perawan ya, kalau sudah tidak perawan, periwin, kalau sudah tidak periwin, kami itu disuruh untuk menjaga aib periwin. Beda sama kalian. Kalian kalau sudah tidak periwin harus dibuni. Ingat ya, Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Bunilah setiap yang tidak periwin. Ya, paham kalian? Hah? Jadi Oten ya, bacalah Bible kalian itu Oten. Aku tuh ngomong, tanyalah dulu kalian. Kalau kalian punya anak gadis, bukan anak gadis, ini tidak diceritakan baik janda atau tidak ya, cuma dikatakan tidak periwin. Mama kalian kan yang nggak periwin kan, ya kan? Kakak kalian yang sudah nikah kan nggak periwin kan? Kenapa nggak dibuni? Di situ kata tidak periwin, tidak ada kata yang sudah cerai, sudah janda, nggak ada kata-kata gitu. Yang tidak periwin atau kata-kata yang sudah menikah nggak ada, atau yang tidak menikah nggak ada, cuman kata-kata periwin. Jadi buat otek-otek emak kau itu udah nggak periwin, kakak kau yang udah nikah tuh nggak periwin lagi, kenapa nggak kau buni? Ya, Bible mulu, bukan aku. Ya, silakan buat Bang Tio, silakan Bang Tio. Ya, makasih Bang Faruk. Tadi saya mengikuti diskusinya sama Bang Oki. Di awal sih saya melihat bagus, tapi ketika ada tadi Bang Faruk merempet jadikanlah istrimu untuk pesundal biar masuk surga, nah saya pikir itu bukan Bang Oki. Saya ada rekamannya loh Dinda, saya tidak ada katakan begitu. Gimana? Saya tidak ada mengatakan begitu, jadikan istrimu itu sebagai pesundil, tidak ada. Ya tadi kalimatnya kan seperti itu. Tidak ada. Saya ulang ini ya. Saya ingin karena Kayak gini, saya ulangi nih. Ya. Kalimatnya gini. Kalau lah pesundil masuk ke dalam surga, udah jangan kau suruh lagi bini kau jingkrak. Kau didik aja, kau ajarin aja jadi pesundil gitu. Iya, kau ajari jadi pesundal gitu kan. pesundil Bang. Iya. Pesundil, udah kita boleh ya terus. Oke. Nah, saya hanya mau sampaikan tadi soal diskusi tadi. Saya mau menyanggah omongan Bang Faruk tentang yang pertama, bahwa perempuan-perempuan pesundil akan duluan masuk surga daripada wanita-wanita Kristen. Itu yang pertama. Bahwa di sana tidak ada Yesus katakan pesundil lebih dulu masuk surga. Kristen. Kalau Bang Tio ini Kristen, Bang Tio Kristen. Nah, saya Kristen. Oh ya, lanjut lepas sama Faruk maupun ya lanjut. Di sana Yesus tidak mengatakan bahwa perempuan-perempuan sundil lebih dulu masuk surga daripada perempuan-perempuan Kristen. Itu tidak ada sama sekali dalam ayat itu. Yang kedua, dibaca dulu boleh Dinda, dibaca dulu Matius 21:31-nya boleh sebelum kamu menyatakan pendapat. Iya. Tidak ada atau tidak ada, dibaca dulu boleh. Boleh saya baca nih ya. Silakan. Siapakah di antara kedua orang itu hendak melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, lalu saya bertanya tadi ke Oki, di dalam konteks, di dalam Matius 21:31, meskipun dalam bentuk perumpamaan, di situ Yesus berkata, yang duluan yang mendahului kamu masuk kerajaan surga, perempuan sundil atau wanita Kristen. Nah, jawabnya apa? Kamu itu siapa dalam konteks ini? Kalau Bang Faruk bisa jelaskan. Itu yang saya bahas itu narasi setelahnya.
narasi di ujung dari kalimat itu, dari ayat itu. Sesungguhnya memungut cukai dan wanita sundil akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Nah, Ya, kamu kata kamu itu saya bertanya kepada dia berdasarkan Matius 21:31, meskipun dalam bentuk perumpamaan dikatakan Yesus duluan masuk kerajaan surga, perempuan sundil atau perempuan Kristen. Nah, yang pertama itu saya katakan tadi, tidak ada perempuan Kristen disinggung karena Kristen belum lahir di sana. Ya. Yang kedua, Di Matius gak ada perempuan Kristen. Makanya saya tanya. Yang kedua, Berdasarkan Matius 21 nomor 31 dikatakan Yesus meski dalam bentuk perumpamaan, siapa yang mendahului kamu masuk kerajaan surga, wanita sundil atau wanita Kristen? Jawab. oke, Oke, sudah jawab, wanita pesundil. ini jawab dulu. Pemahaman Bang Faruk tentang akan mendahului kamu, kata kamu itu ditujukan kepada siapa dalam konteks Matius 21 ini? Nah, kata kamu di situ karena Yesus berdasarkan Matius 15:24, Matius 15, Matius 10 ya, nomor 5 sampai 6, setiap Yesus bernarasi dan di narasinya itu ada diksi kamu di situ untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Nah, jadi jelaskan, berarti bukan Kristen kan? Nah, yang pertama dalam konteks dia berbicara itu di bait Nah, Allah kamu kepada akui nggak jawaban saya? Narasi Enggak. Yesus yang ada diksi kamu di situ karena memang Yesus diutus untuk Bani Israel. Ketika dia berargumen dengan kata kamu di situ untuk Bani Israel. Kamu sepakat nggak? Bani Israel bukan secara umum, tetapi dalam konteks Kamu nggak sepakat. tidak dengar dulu. Takut kehilangan sosok Bukan. Yesus dalam imanmu. Bukan takut, saya akan jawab Makanya itu. saya bilang, Linda, dengar abangmu ini, Master Bibel ini, dengar abangmu. Boleh saja Ya. kau jadi Kristen, tapi pada Bukan. waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Saya tidak menafikan itu, tapi dalam konteks yang lebih kecil itu kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat, di mana kalau kita baca mulai dari pasal 21 ayat 1 itu satu rangkaian itu ya. Imam-imam dan ahli Taurat bukankah Bani Israel? Iya, benar. Nah, maka ketika Yesus Tapi orang Israel kan tentu ahli Taurat dan imam-imam. Tidak. Gitu loh. Ketika Yesus menyampaikan pengajaran, lalu dia berargumentasi dengan diksi kamu di situ diarahkan kepada Bani Israel atau kepada Kristen? Kepada orang-orang Farisi dan imam-imam agama yang ada di bait suci. Sekarang saya tanya lagi, imam-imam dan juga orang Farisi bukankah bagian dari Bani Israel? Bagian, tapi tidak bisa. Bagian dari Bani Israel. Saya tanya lagi, kembali ke pertanyaan awal. Ketika Maksudnya- Yesus menyampaikan pengajaran pada masa lampau, di mana ketika dia berargumentasi menggunakan diksi kamu di situ dia sampaikan kepada Bani Israel atau kepada Kristen? Kepada orang Israel. Israel, kalau kau sudah mengakui itu, berarti pelan-pelan secara pasti tarik Yesus dari iman Kristen. Kenapa? Karena ternyata antara Yesus dengan iman Kristen tidak ada sangkut pautnya. Yesus tidak punya urusan kepada iman Kristen. Begitu juga Kristen, tidak ada urusan harusnya dengan iman Kristen, dengan Yesus. Bagaimana tidak ada, maksudnya nih dari etimologi bahasa saja, kata Kristen itu Bang Faruk tahu artinya. Benar tidak? Saya jawab ya. Anda sudah bertanya kepada Babang Faruk ini kan? Kata Kristen itu, tahukah Dindatio? Oke. Dindatio ini bertanya kepada Babang Faruknya. Babang Faruk tahu nggak arti kata Kristen berdasarkan apa etimologinya? Dengar tidak? Kalau kita bahas definisi arti kata Kristen, maka jawaban yang keluar dari lisan kalian hanya berdasarkan hawa nafsu kalian saja, atau kalian mengikuti definisi dari Paulus. Kenapa? Karena Yesus itu tidak pernah mengatakan Kristen itu adalah pengikut Kristus, nggak pernah Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan. Makanya saya bilang, kalian teman-teman Kristen adalah orang-orang yang halu, yang tidur tapi seakan-akan berbicara kalian dalam kondisi sadar. Kalian berbicara sesuatu dan mengklaim seseorang yang tidak punya hubungan sama kalian. Terima
itulah kenyataannya. Yesus itu tidak kenal Karisten. Yesus itu tidak punya urusan apapun kepada iman Karisten. Iman Karisten itu adalah iman yang dideklarasikan oleh Paulus yang jelas tertulis dalam Kabar 11 nomor 26. Analoginya sebenarnya ini juga. Teman-teman Kristen ini kalau bisa dianalogikan, kalian mencintai seorang wanita, tapi wanita itu tidak kenal pada kalian, apalagi mencintai kalian. Bukan bertepuk sebelah tangan lagi cinta kalian. Ya, bukan bertepuk sebelah tangan, bertepuk sebelah kaki cinta kalian. Bagaimana bisa kalian mencintai seseorang dan mengharap sesuatu dari seseorang, sementara seseorang itu tidak mengenal kalian? Sadarlah kalian, makanya berkali-kali saya katakan, ketika Anda pergi ke diskotik seminggu sekali, sendal tinggalkan di luar, bukan akal. Silakan, Bidatio. Oke, ini juga baru mengambil narasi yang salah bahwa Kristen itu diperkenalkan oleh Paulus, gitu ya. Jauh sebelum Paulus bertobat, pas Bang Paru mau membuka Kisah Rasul 11 ayat 26, ya, ini bukan tulisan Paulus, ya. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini Bang Faruk salah mengambil ayat, salah menarasikan, mengatakan bahwa dari Paulus lah nama Kristen itu dikenal. Tidak. Nah, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen, pengikut Kristus. Nah, jadi banyak masuk gini, biar diskusinya enak. Saya pikir kata-kata untuk memojokkan kita kan saling belajar, saling bertukar pemahaman tentang iman masing-masing tanpa harus menyudutkan iman lawan bicara kita atau teman diskusi kita. Nah, kalau ada seperti Bang Faruk salah mengutip dan salah memahami, saya koreksi supaya nanti di debat berikutnya mungkin Bang Faruk bisa menambah perbendaharaan sejarah perkembangan agama Kristen. Itu, jadi abang buka saja Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jadi ini jauh sebelum Paulus, ya. Nama Kristen itu sudah dikenal. Yang kedua, saya katakan tadi bahwa Yesus berbicara secara umum, ya, ahli Taurat, orang-orang Farisi dan imam-imam itu adalah orang Israel, Bani Israel. Tetapi mereka adalah kelompok khusus yang lebih eksklusif di tengah-tengah hidup orang Israel. Kalau saya katakan begini, kita sama-sama orang Batak, Bang Faruk, ya, kita sama-sama orang Batak. Terus ada yang mengatakan kepada kamu, kita orang Batak. Kita tidak bisa mengatakan itu kepada orang Indonesia, tidak, hanya kepada orang Batak. Kalaupun orang Batak itu adalah bagian dari orang Indonesia, ya, orang suku Batak itu bagian dari rakyat Indonesia. Udah. Kalau Bang Tio bawa kayak gitu, kalau Bang Tio bawa kayak gitu, kamu tuh kena banyak. Bible tadi kamu mengatakan di dalam Matius itu tidak dikatakan untuk orang Kristen, ya, tapi untuk Bani Israel. Kalau kamu mengatakan itu berarti jangan kau pakai lagi Matius, karena itu nggak untuk orang Kristen. Kau tadi yang ngomong kan itu bukan untuk orang Kristen, dan kau bilang kita ngomong ke orang Batak, bukan berarti kita ngomong ke Indonesia. Nah, dan perjanjian lama itu bukan untuk kalian. Udah, itu kitab Yahudi. Terus dalam Matius, Lukas, Yohanes itu juga bukan untuk kalian, itu untuk orang Israel. Ngapain kau pakai? Ngapain kau pakai? Benar, jadi ya, benar. Terus ngapain kau pakai? Sekarang nama bibirmu apa? Nama kitab sucimu apa sekarang? Nama kitab suci apa? Santai, jangan ngegas. Nah, aku nanya, nama kitab sucimu apa? Aku nanya, nama kitab sucimu sekarang apa? Di Al-Quran kan juga ada nama kitab suci. Aku nanya, nama kitab sucimu sekarang apa? Itu nggak perlu dijawab, kita sudah sama-sama tahu. Jadi di Al-Quran juga itu ada. Untuk percaya kepada Taurat, Tabur, dan Injil, ya, jadi itu ada di dalam Al-Quran. Nah, yang saya mau begini maksudnya, kalau dikatakan kepada kamu itu, ya kamu itu yang tidak masuk surga, itu kepada orang-orang ahli Taurat dan imam-imam.
Bang Tio, Ya, di mana ya. di Al-Quran itu ada membahas orang Kristen? Saya rasa tidak ada, Bang. Siapa yang membahas orang Kristen? Abang tadi bilang di Al-Quran juga ada. Di mana itu, Bang? Soal kekristenan Abang. Saya tidak bilang soal kekristenan, soal Injil. Tadi pertanyaan apa kita? Jadi kata Injil itu dari mana ambilnya Bible itu, Bang? Jangan lompat-lompat dulu. Jangan lompat-lompat dulu. Abang kan memfitnah bahwa Al-Quran membahas agama Anda. Jadi saya tanya, Tidak ada saya Injil yang Al-Quran membahas. tunggu, Bang. Kata Injil yang orang Kristen gunakan itu ambilnya dari mana? Yang pertama ya, nanti saya jawab. Tapi saya mau koreksi bahwa saya tidak ada, ini ada abang dan kakak ini berdua, tidak ada saya katakan bahwa Al-Quran membahas iman Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau abang bertanya dari mana kata Injil itu bahasa Yunani, Evangelion, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab itu Injil. Itu jawaban saya. Kok bawa-bawa Yunani pula lah kau. Kau kalau bawa Yunani ketampol lagi. Kalau kau pakai Yunani, maka di dalam Yunani tidak ada kata ALLAH, tapi Theos. Jadi mulai hari ini jangan kau pakai ya, jangan kau pakai ALLAH ya. Theos pakai Theos. Original text lagi, pakai Theos. Jangan sampai ku dengar telinga aku kau panggil ALLAH. Theos bilang Theos. Kak, untuk menanggapi itu, siapa sih yang pertama menggunakan kata Allah, Islam atau Kristen Arab? Tadi dia original text, sekarang Tidak. Kristen Arab itu lah ikut Tio, gua cari kok Tio ya. Kristen Arab itu muncul di abad ke-9. Islam itu muncul di Arab itu abad ke-7. Baca sejarah. Baca sejarah, Bang. Baca sejarah. Oke, kita buka kodeksnya ya, kodeks 151. Kodeks tertua ini. Oke ya, kita buka ya. Tunggu saya bacakan kau ini. Biar Rai pintar. Ini ya. Lain juga bisa buka di sana kodeks sini 151. Ini kita buka ini. Arabic Bible. Nah, ini Arabic Bible nih leku. Kita buka ya. Kodeksnya 151 ini. Ini kodeks tertuanya ini. Tunggu, jadi nggak ngelek. Nah ini teks naskahnya ini. Oke ya. Kalau saya translate. Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. pindah ke YouTube Destina Gana yang YouTube apa lo? Ada yang berkata di sini Destina Gana. Nih, kodeks Arab Gunung Sinai 151 yang merupakan penemuan yang sangat menarik. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua ini. Bahasa Arab tertua yang pernah ada di pada ini abad ke 9. Bang, bedain kitab tertua dengan agama yang sudah ada. Kalau saya mengatakan Kristen Arab, udah paham ya? Jadi ini apa? Ini bahasa Arab tertua. Loh, ini mencakup teks Alkitab ini, Le. Ini naskah ini mencakup teks Alkitab. bedakan teksnya dengan agamanya, ya. Abad ketiga Kan lain tadi mengatakan abad keberapa? Abad ketiga Kristen Arab itu sudah Kristen ada. Arab itu menggunakan bahasa apa? Abad ketiga Kristen Arab itu sudah ada. Tertua ini bro. Ya, itu Alkitab bahasa Arab, Alkitab bahasa Arab tertua. Jangan maksudnya begini Bang. Jadi yang muncul duluan, tunggu. Yang muncul duluan yang mana? Islam atau Kristen di Arab? Kristen. Ini abad ke-9 munculnya. Itu kan Macam mana kitab, ini orang ini? kan kitab yang ditemukan.
Itu kita temukan. Mati kita. Nah, buka saja, itu gampang saja. Kapan di Google saja kapan Kristen Arab itu muncul? Google saya semua bisa. Kitabnya Kita ini berbicara kodeks, Bang. Ini kitab. Itu kitab yang ditemukan, benar. Iya benar. Ya. Tapi coba, maksud gini, jangan dari satu sumber dilihat, sederhana saja, googling saja kapan Kristen Coba. muncul. Kapan Kristen Arab Coba kau muncul? tunjukkan kodeks tertua kitab Kristen Arab. Coba kau tunjukkan saya. Coba bandingkan dengan ini. Ada nggak? Oke, saya cari, tapi cari juga, abang cari juga kapan Kristen Arab muncul. Cari juga biar sama-sama fair. Saya membawakan data ini loh. Kodeks 151. Terjemahan ini tampaknya ini terjemahan Alkitab bahasa Arab tertua yang satu. Yang tertua terjemahannya Kristen masuk di Arab itu, ini terjemahannya yang tertua pada abad ke-9. Jadi Kristen itu masuk di sana itu pada abad ke-9. Apa sih? Saya sudah terima, tapi coba abang cari dan tunjukkan di layar kapan Kristen Arab itu ada di Arab. Coba, biar fair. Gitu. Karena gini aja ya, Tio. Oke, giliran ditunjukkan. Iya, coba tunjukkan. Protestan apa Katolik? Enggak, Protestan apa Katolik? Bentar dulu Kak, nggak ada hubungannya. Enggak, ada hubungannya. Kamu Protestan apa Katolik? Tidak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya. Aku nanya, kenapa kamu susah jawab? Kamu Protestan atau Katolik? Kak, satu dulu nih Bayu, nanti saya Kamu jawab. Protestan atau Katolik? Selesaikan dulu satu ini, nanti saya jawab. Nyelesaikannya gampang. Nyelesaikannya itu gampang. Soal pertanyaan kamu itu nggak ada hubungannya dengan diskusi yang barusan dengan Bayu. Itu gampang. Dengerin baik-baik. Menyelesaikan itu gampang. Kamu membawa Kristen Arab. Kamu membawa itu kan? Kalau kamu membawa Kristen Arab, kenapa kamu perempuan yang ada di sini, yang ada di Indonesia memakai kerudung? Kenapa? Kristen yang ada di Arab itu memakai kerudung. Kenapa kalian enggak? Udah, kalau kau membawa Kristen Arab, jangan lagi kau pakai di belakang ini longor. Gampang bantah kau, gampang. Jangan kau pakai lagi nih. Gini nih, di Kristen Arab nggak bagus. Dijaga mulutnya, dijaga membawa mulutnya. Kristen Arab. Emang bilang jangan aku diskusi ini. tadi. Kalau kau memakai Kristen Arab, harusnya ini itu nggak tulisan Indonesia. Nggak tulisan Indonesia. Tolonglah dijaga host, ditegur kalau mulut Kristen Arab, Kristen Arab. kurang sopan ditegur Ditanya lah. kau baik-baik, kau Katolik apa Protestan? Bawa Kristen Arab, Kristen. Tidak ada hubungannya dengan pertanyaan yang tadi. Nanti saya jawab itu. Ini Ada hubungannya, ada hubungannya. Kalau kau mengatakan, kalau tadi membawa Kristen Arab. Nah, ini jangan kau pakai lagi. Jangan kau pakai ya. Awas kau pakai. Jangan lompat-lompat dulu. Jangan lompat-lompat. Ini gak ada lo, memang pembuktian ya. Siapa yang lompat? Kau kan membawa Kristen Arab kan? Bayu dulu saya Kau membawa selesaikan. Kristen Arab kan? Bayu dulu. Kau membawa Kristen Arab. Kalau hanya satu kau membawa perempuan Kristen muslim, Arab, jangan kau pakai ini. Satu perempuan Jangan muslim kau nggak pakai diakui ini. pendapatnya. Harus ada dua. Tunggu. Harus ada Kau kan dua. membawa Kristen Arab kan? Kalau kau membawa Kristen Kalau hanya Arab, satu kau jangan pendapat satu pakai ini. perempuan itu tidak dihargai. Harus ada dua, baru berimbang. Apanya yang ada dua? Jangan Bayu kau dulu, pakai Bayu. ini. Bayu dulu, Bayu. Bayu dulu Bayu. Si Bayu. Oke ya. Oke ya, kita buka ya Bang. Jadi begini Bang, kalau orang diskusi itu Bang, kasih saya data perbandingan. Kalau Abang melawan data dengan saya, jangan suruh saya tunjukin. Saya mau nunjukin data, kasih saya data perbandingan. Kalau kita baca sampai ke bawah ini, nih, sampai ke bawah, ya. Nih sampai ke bawah ini. Kamu baca ini. Otok Arab Gunung memang Sinai 151 yang penemuan berkapasitas. Tampaknya ini terjemahan Alkitab bahasa Arab tertua ini lagi tertua pada abad ke-9. Saya sudah terima itu, Bang. Saya sudah terima, tapi aku udah searching. Kapan Kristen Arab itu muncul di Arab, udah Bang searching juga. Tunjukkan saya perbandingan data. Saya nggak bisa ongkel. Saya belum bisa ongkel. Buat semua.
Bagaimana kamu mau lawan saya diskusi? Saya menunjukkan data sementara kamu tidak punya data. Bukan tidak punya data, saya belum bisa on cam. La ilaha illallah. Nih, pada abad nih. Nih, Gunung Sinai karena bertanggal 867 Masehi, abad ke-9. Apa yang mau ini? Jadi lebih duluan Islam menggunakan kata Allah dibandingkan Kristen di Arab. Arab itu menggunakan kata Allah itu di abad ke-9. Gimana kamu ini? Oke, saya udah Kamu terima bawa itu Alkitab terjemahan Kamu kan Arab tertua. Saya terima. Gini, Sekarang Bang Tio, coba tadi kan cari. kamu membawa-bawa Kristen Arab. Kamu kan membawa-bawa Kristen Arab, sementara kita tidak pernah membahas Kristen Arab. Itu Hesti tadi mengatakan jangan menggunakan kata ALLAH, Allah. Kamu membawa-bawa Kristen Arab. Saya tunjukkan ini kodeksnya ini di Kristen Arab itu menggunakan kata Allah itu pada abad ke-9. Mereka menggunakan kata Allah. Gimana kau ini? Jadi gini Bang ya, saya udah terima ini ya, saya terima ya, itu benar sebagai terjemahan Alkitab berbahasa tertua. Tetapi kalau kita membaca, saya nggak bisa on cam nih. Kalau kita bisa membaca sejarah ya bahwa sebelum lahirnya Nabi, sebelum lahirnya Islam, di sana sudah ada terjemahan lisan yang beredar di orang Arab Kristen. Ya, maksudnya jangan mengatakan Terjemahan Kristen apa, Bang? Tunjukkan data, Bang. Di mana terjemahannya itu yang kalau ada di lebih tertua daripada ini, tunjukkan gitu loh. Yang pertama saya belum bisa on cam. Yang kedua saya katakan tadi terjemahan lisan Alkitab ke bahasa Arab itu sudah ada sebelum zaman Nabi. Di mana datanya? Saya tidak bisa on cam. Lalu ngapain Anda ngotot kalau tidak bisa menunjukkan data? Inilah orang Kristen ini ngototnya diutamakan, gini tidak loh. bisa menunjukkan data gitu loh. Gini aja, Bayu. Ya, izin masuk dikit ya Dinda Tio ya. Silakan Bang Faruk. Arah ini kita kaji secara ilmiah aja dulu. Oke. Sebelum kita mengarah kepada Kristen Arab, kita mengarah kepada Yesus dulu ya. Karena Yesus ini kan perannya penting nih dalam iman Kristen, betul? Oke? Oke, kita kaji dulu ya. Yesusnya ini adanya di abad keberapa, Dinda Tio? Yesus abad pertama. Pertama, saya catat ya. Yesus adanya abad pertama. Oke, sebelum ke Kristen Arab ini lagi, nah iman kita ke sebelumnya lagi, iman Kristen ini diperkenalkan atau dideklarasikan di abad keberapa, Tio? Abad pertama. Hah? Abad pertama. Abad pertama. Gara-gara Yesus ada di abad pertama, Kristen pun di abad pertama. Sementara Yesus ada untuk Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel. Bang, saya udah bilang tadi begini biar enak diskusi. Coba Bang buka Kisah Rasul 11 ayat 26. Di dalam Kisah Rasul 11 ya, di situ kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ketika Paulus dan juga Barnabas pergi ke Antioquia, oke, munculnya cerita-cerita Paulus ya, mana yang duluan ada? Munculnya cerita-cerita Paulus atau keberadaan Yesus di atas bumi ini? Mana yang duluan ada? Munculnya Yesus atau kesaksian dan cerita dari Paulus dan sebelumnya ini, mana yang duluan ada? Ya tentu kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus, dan Kristen itu baru diadakan Paulus sesaat setelah Yesus hampir 1 abad diangkat ke bumi, ke langit, kan betul? Tidak, salah. Kenapa Bang bilang 1 abad sementara Paulus itu masih bertemu dengan murid-murid Yesus, bertemu Petrus, Yesus Ada pertemuan dia dengan murid. Yang saya tanyakan pertemuan dia dengan Yesus. Iya, di abad pertama. Iya, mana yang duluan? Dideklarasikannya iman Kristen atau diangkatnya Yesus ke langit? Mana yang lebih duluan? Ya, Yesus diangkat ke sorga.
Dua, Yesus diangkat ke langit ya. Oke, berarti kita ambil kesimpulannya. Ketika Paulus mendeklarasikan iman Kristen pada saat itu, Yesus nggak tahu apa-apa Dinda ya. Tidak ada Paulus mendeklarasikan iman Kristen, Bang. Itu yang saya KPR 11 nomor 26 Dinda, jelas narasinya. Disitulah untuk kali pertamanya. putus suaranya, putus suaranya. Benar. Di dalam KPR 11 nomor 26 jelas di situ. Cek dengar suaraku. Ini dengar? Jelas. Halo? Iya. Jelas. Oke, sinyalmu yang terganggu. Jelas. Oke. Di dalam KPR 11:26 jelas narasinya dikatakan, di Antiokhia lah untuk kali pertama murid-murid disebut dengan Kristen, betul? Ya, disebut ya, bukan menyatakan diri. Disebut ya. Oke, tunggu dulu Dinda. Jika memang ada deklarasi Kristen selain deklarasi yang dilakukan oleh Paulus di dalam Antiokhia, coba tunjukkan datanya di Dinda. Siapa dan di mana yang orang yang pertama kali mendeklarasikan Kristen selain deklarasi yang dilakukan oleh Paulus di Antiokhia pada KPR 11:26? Mana datanya? Bang, kita pahami dulu kalimatnya. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, bukan menyatakan diri, bukan Ya sudah, ya sudah, makanya saya bilang, saya diskusi nggak mau menang sendiri Dinda. Iya. Saya tetap mau mendengarkan narasimu gitu loh, jawabanmu. Jika memang kau katakan sebelum di Antiokhia deklarasi Kristennya Paulus sudah ada Kristen yang lain dideklarasikan oleh orang lain, sebut ayatnya dalam Bible. Di mana ada sosok lain dan tempat lain yang mendeklarasikan Kristen. Silakan. Pertama, begini Bang Faruk ya. Tadi abang bilang 1 abad setelah kenaikan Yesus baru Kristen itu dikenal. Saya katakan tidak. Dia di abad yang sama, abad pertama. Ya, bersama dengan murid-murid Yesus, Kristen itu diakui. Dinda, oke, saya tidak memaksakan kamu harus setuju dengan narasiku. Tidak, Tapi bukan- ketika kamu membantah, bukan- tolong kasih data. Ini Saya bukan- dapatkan data dalam KPR 11:26. Di situ dikatakan kali pertama murid-murid itu disebut dengan Kristen di Antiokhia. Jika memang ada deklarasi lain selain deklarasi yang dilakukan oleh Paulus dalam KPR 11:26 di Antiokhia, kau tunjukkan ayatnya Dinda, di mana? Tertulisnya di mana? Dan siapa sang deklaratornya? Siapa? Itu yang Di mana pertama kali ya. datanya? Iya, saya coba jawab Bang. Ya, Pelan-pelan. cari data Dinda. Nggak usah modal congor saja lah. Tolong data lah Dinda. Biar kita diskusinya itu profesional. Pertama, saya sudah koreksi bahwa itu di abad yang sama. Yang kedua, kalimat murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut bukan menyatakan diri sebagai Kristen, tetapi disebut oleh orang-orang banyak. Jadi ini tidak deklarasi, tidak ada deklarasi, tetapi sebutan orang kepada pengikut-pengikut Kristus itu adalah Kristen. Ya sudah, kasih datanya do Dinda. Di mana datanya? Selain dari pernyataan Paulus dalam KPR 11:26, siapa yang mendeklarasikan pengikut-pengikut Yesus itu adalah Kristen? Di mana datanya? Silakan. Silakan Dinda. Nggak usah bernarasi kita buang-buang energi sementara yang kita sampaikan tidak ada datanya. Tong kosong Jadi jadinya. setelah mereka disebut Kristen, dan ini berlaku iya. Datanya loh Dinda, Ya, makanya saya bilang Tio dengar Tio, saya nggak peduli kau mau jadi Kristen, kau mau jadi ateis, nggak peduli. Silahkan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang bersamaan kau jangan jadi penipu. terserah kalian menganggapnya bagaimana. Ya udah, datanya mana? Kalau kau nggak mau dibilang penipu, datanya mana? Saya mau jawab, kasih kesempatan menjawab lah. Ya udah silakan, datanya silakan. Kau kasih data baru kau menjawab, bernarasi silakan. Pertama kali disebut Kristen ada dalam Kisah 11 ayat 26, lalu sebutan itu menyebar luas dan sampai ke Romawi, dibawa ke kasaran Romawi. Mereka tidak disebut Kristen. Matius, Markus,
Lukas Yohanes. ini kebiasaan kalian kalau diskusi begini. Dari tadi kau congor membawa data. Mana tertulis di Matius ke, di Lukas ke, di Yohanes ke? Di mana tertulis? Udah laku pilek yang kuhadapi ODGJ. Tiap hari dia kau hadapi dari GJ Bapak lo. Mana kau hadapinya waras? Data lo Dinda Tio, kasih datanya. Saya tidak minta kau harus percaya aku, enggak. Cuman aku berikan dalil nih, ada dalam KPR 1126 di mana Paulus melakukan deklarasi gitu loh. Jika memang itu bukan deklarasi, karena sebelum itu pun sudah ada pengikut-pengikut Kristus atau penyembah-penyembah Yesus itu sendiri, di mana kelompok itu disebut dengan Kristen, di mana data itu tertulis Dindaku. Coba Bang Faru jangan dilawan sendiri omongannya. Yang pertama, ini adalah penyebutan pertama terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai orang Kristen. Kau cukup lawan si Tio ya Bapak lo. Omongan kau jangan kau lawan Tio. Ya, ini penyebutan pertama bahwa mereka disebut Kristen. Nah, kalau Bang Faru bilang mana dalil sebelum? Ya ke kamar mandi dulu Dinda ya, cebok dulu ya Tio ya, cebok aja lah kau dulu, cebok. Udah bau Dinda, cebok aja dulu kau. Makanya aku bilang silakan kau jadi Kristen atau jadi apapun, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu.